العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, edisi kali ini kita akan berbicara tentang aliran Wahabi, bahwa Wahabi ini adalah tanduk setan, adalah fitnah akhir zaman. Ini mengapa perlu dijelaskan? Ini untuk meluruskan seorang ustadz Wahabi yang berbohong dan durhaka kepada gurunya. Gurunya menganggap bahwa daerah tempat munculnya aliran Wahabi adalah memang tempatnya tanduk setan. Tapi sang ustadz yang murid ulama-ulama Wahabi ini durhaka, gak mau mengakui. Nah, sekarang kita perlu mengenal apa sebenarnya Wahabi itu. Apa sebenarnya Wahabi itu? Wahabi adalah aliran baru yang muncul dan berkembang pada abad ke-12 Hijriah dari negeri Najd, ibu kota Saudi Arabia sekarang. Wahabi dinisbatkan kepada pendirinya, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi yang lahir tahun 1111 Hijriah, meninggal 1206 Hijriah atau 1703 Masehi, dan meninggal 1792 Masehi. Ayahnya Syekh Abdul Wahhab bin Sulaiman adalah seorang ulama bermazhab Hambali yang harismatik dan menjadi hakim atau qadhi di distrik Uyainah di daerah Najd. Muhammad bin Abdul Wahhab ini mulai menyebarkan dakwahnya atau ajaran Wahabi, ajaran barunya, setelah ayahnya wafat pada tahun 1153 Hijriah atau 1740 Masehi. Pada masa mudanya, Muhammad bin Abdul Wahhab ini, sang pendiri Wahabi, sering dimarahi oleh ayahnya. Mengapa? Karena dia tidak senang mendalami ilmu fikih seperti yang ditekuni oleh para pendahulu dan pelajar di daerahnya. Dan sang ayah juga berfirasat bahwa anaknya ini suatu saat akan melakukan sesuatu yang berbahaya bagi umat Islam. Dan ternyata firasat ayahnya benar. Setelah ayahnya wafat tahun 1153 Hijriah, Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi mulai menyebarkan ajaran barunya, ajaran Wahabi di daerahnya. Ini diterangkan oleh salah seorang ulama mazhab Hambali dalam kitab As-Suhubul Wabilah ala Dharaihil Hanabilah. Kitab ini karangan Al-Imam Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad bin Abdullah bin Humid An-Najdi Al-Hambali. Beliau adalah mufti Hanabilah di Makkah Al-Mukarramah, seorang mufti ulama mazhab Hambali di Makkah, dan wafat tahun 1295 Hijriah. Beliau dalam kitab tersebut ketika menulis biografi Syekh Abdul Wahhab bin Sulaiman menjelaskan tentang anaknya. Jadi kata beliau di dalam kitab ini diterangkan wa huwa walidu Muhammad sahibid da'wah allati intashara syararuha fil afad. Beliau Syekh Abdul Wahhab bin Sulaiman adalah ayahnya Muhammad yang memiliki dakwah ajaran baru, di mana ini memang bara apinya, di mana api kecilnya tersebar di berbagai penjuru, bahayanya tersebar di berbagai penjuru. Lakin bainahuma tabayunun, ada perbedaan. Ma'anna Muhammadan lam yatadhahar bid-da'wah illa ba'da mauti walidih. Muhammad ini tidak menampakkan dakwahnya kecuali setelah ayahnya meninggal. Wa akhbarani ba'du man lakituhu an ba'di ahli al-ilmi amman asara Syekh Abdul Wahhab hadza annahu kana ghadbanan ala waladihi Muhammad.
likaunihi lam yarda ayashtagila bil fiqhi kaslafihi wa ahli jihati. Aku diceritakan oleh sebagian orang yang aku jumpai dari sebagian ahli ilmu, dari orang yang semasa dengan Syekh Abdul Wahab ini, bahwa Syekh ini selalu marah kepada anaknya yang bernama Muhammad karena anaknya tidak rela, tidak senang menekuni ilmu fikih seperti para pendahulu dan penduduk daerahnya. Wa yatafarrasu fi annahu yahdutsu minhu amrun fakana yaqulu linnas ya ma tarana min Muhammad minasyarri faqaddarallahu ansara ma syar. Dan ayah ini berfirasat bahwa akan terjadi sesuatu dari sang anak. Dia berkata kepada orang-orang, hati-hati kalian akan melihat keburukan dari Muhammad anakku. Maka Allah mentakdirkan sang anak ini menjadi apa yang ia menjadi padanya, artinya menjadi pemimpin aliran sesat. Nah, Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Itulah tadi petikan daripada uraian ataupun mungkin statement dan hasil daripada pencarian Idrus Ramli berkaitan dengan sirah qasirah, sejarah perjalanan yang singkat dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab yang beliau nukilkan dari sebuah kitab yang insyaallah taala kita juga akan jelaskan kitab tersebut. Maka jemaah rahmatullah subhanahu wa taala, memang perkembangan dakwah salaf ini yang khususnya kita berada di Indonesia mengundang apakah simpatik, apakah kerisauan, kekecewaan ataupun ketakutan daripada sebagian kelompok yang tidak menyenangi dakwah salafiyah yang mereka gelari Wahabiyah. Tentunya zaman rahmatullah subhanahu wa taala tidak hanya di Indonesia. Orang-orang kemudian menyerang secara individual, secara madhab, secara agama, dakwah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Bahkan di berbagai tempat seperti misalnya Mesir, Yaman, Suria dan di tempat-tempat negeri Arab yang lainnya, sebagian orang-orang yang tidak menyenangi dakwah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab kemudian menyerang secara membabi buta, menyudutkan, merendahkan, bahkan menghina Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Dan kalau antum melihat ya, dari semua firqah-firqah ataupun pribadi-pribadi yang menyerang dakwah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab atau pribadi Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, seperti yang tadi dikutip oleh si Idrus Ramli ini, yang kemudian menukilkan dari sebuah kitabnya bahwasanya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab itu sering dimarahi oleh bapaknya karena Muhammad Ibn Abdul Wahab ini sering menyampaikan dan menyebarkan aliran-aliran yang menurut bapaknya ini adalah merupakan aliran yang baru dan menyimpang. Nanti kita akan bahas zaman rahmatullah apakah memang seperti itu. Kemudian yang berikutnya zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita akan membantah dari semua statement ataupun hasil kajian daripada Idrus Ramli yang berkaitan dengan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Karena memang zaman rahmatullah, sekali lagi tadi yang saya singgung, bahwasanya menyebarnya dakwah salaf yang ada di Indonesia ini ataupun di berbagai belahan dunia yang lainnya mengundang kemudian apakah simpatik ataupun kecemasan, kekhawatiran kelompok-kelompok yang lainnya. Karena jangan sampai ya, orang-orang yang kemudian mereka selama ini bina, yang mereka didik, yang berada di firqah mereka, kemudian itu tertarik mempelajari agama yang mulia ini, agama yang agung ini, agama sunnah ini, yang kemudian mereka berusaha memalingkan manusia dan membuat manusia lari dari dakwah ini dengan menggelari bahwasanya apa yang anda ikuti itu adalah firqah baru, firqah sesat, madhab yang baru yang belum pernah ada, yang mereka gelari dengan Wahabiyah. Dan saya coba kemarin zaman rahmatullah share dan sharing di YouTube, ternyata di antara kelompok yang sering menyerang dakwah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab adalah orang-orang Syiah. Di samping orang-orang Sufi, Mu'tazilah, Qadariyah, Kuburiyun dan Ahlul Bid'ah, Ahlul Dhalalah yang tidak senang dengan perkembangan dakwah tauhid dan perkembangan dakwah sunnah. Coba zaman rahmatullah saya akan menyampaikan dan menampilkan kepada antum bagaimana seorang tokoh syekhnya Syiah ini dengan bangga dan dengan senangnya, gembiranya kemudian menyerang dakwah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab
persis seperti apa yang disampaikan oleh si Idrus Ramli berkaitan dengan pribadi Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab yang sering dimarahi oleh bapaknya. Bahkan bapaknya telah dalam kitab itu disebutkan bahkan bapaknya telah memiliki firasat bahwa anaknya ini kelak akan banyak menimbulkan kerusakan dalam beragama. Subhanallah, zaman rahmatullah, firasat dari seorang bapak terhadap anaknya adalah su'udzan, berburuk sangka kepada anaknya, dan katanya sering dimarahi. Apakah seperti itu? Nanti kita akan baca Tarjamatul Mujazah, terjemahan secara ringkas daripada kehidupan Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Tapi zaman rahmatullah, di sini ada video lagi yang saya akan sampaikan kepada antum bagaimana orang Syiah itu sangat gembira dan sedang menukilkan sebuah kitab yang dimana dia menyebutkan dalam kitab tersebut sebagaimana yang dinukilkan tadi oleh Sayyidul Ramli. Kita dengarkan. سنأتي ونقف عندها السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة تأليف. Baik, kitab ini sama dengan kitab persis yang disebutkan oleh Sayyidul Ramli yang berkaitan dengan penukilan daripada terjemah kehidupan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. محمد بن عبد الله النجدي فهو من أئمة النجدية. لا من أئمة النجدية المكي المتوفى 1295 من الهجرة، يعني لا يتجاوز حدود 145 سنة صحيح. وهو كان إمام الحنابلة في مكة وهو من علماء نجد. انظروا ماذا يقول عن محمد بن عبد الوهاب، هذا خارج الخط. نعم انظروا ماذا يقول عبد الوهاب يترجم لأبيه، يقول قرأ في الفقه على أبيه، عبد الوهاب قرأ على أبيه، توفي سنة 1153. منه عبد الوهاب أب لمحمد، وهو والد محمد صاحب الدعوة التي انتشر شررها في الآفاق. التفت التعابير، لكن بينهما بلي شررها، لكن بينهما تباين، مع أن محمدا لم يتظاهر بالدعوة إلا بعد موت والده. وأخبرني من يقول إمام الحنابلة في مكة في ذلك الزمان، وأخبرني بعض من لقيته عن بعض أهل العلم عمن عاصر الشيخ عبد الوهاب هذا أنه كان غضبان. Baik, si pengarang kitab ini yang disebutkan tadi akhbarani, kemudian dia mengatakan telah sampai kepadaku sebuah berita di antara sebagian orang-orang yang berjumpa sesama dengan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Maka ini zaman rahmatullah masuk dari kata khabar qila wa qal. Jadi tidak disebutkan di sini siapa yang mengkhabarkan daripada pengarang kitab ini. Sehingga apa zaman rahmatullah, ketika seseorang mengatakan telah menyampaikan kepadaku dari sebagian orang yang telah berjumpa sesama dengan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, kemudian tidak dicantumkan namanya, maka khabarnya tidak thiqah. Sehingga apa zaman rahmatullah, penukilan ini sangat lemah dari segi pendalilan. Karena kalau antum mempelajari mustalahul hadis, maka periwayatan itu harus menyebutkan dari mana mendengar ke mana, dan seterusnya dari ruwatul hadis, orang-orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Begitu pula dengan pengkhabaran ini, di sini hanya mengatakan wa akhbarani ba'du man laqitahu ala ba'di ahli ilmi man asar Syekh Abdul Wahab. Baik. Di sini disebutkan bahasanya telah sampai kepadaku berita dari orang-orang yang aku jumpai dari ahli ilmu yang sesama dengan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Jadi ternyata tidak cantumkan namanya zaman rahmatullah. Siapa yang dia ketemui, ulama siapa yang dia sebutkan, ulama siapa yang dia katakan dia mendapatkan orang ulama tersebut yang sesama dengan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, sehingga kemudian menceritakan bahwasanya Muhammad Ibn Abdul Wahab ini sering dimarahi oleh bapaknya. Sehingga ini merupakan apa zaman rahmatullah di antara kerancuan dan kelemahan periwayatan pengkhabaran tersebut. Kita lanjutkan sedikit. عمن عاصر الشيخ عبد الوهاب هذا أنه كان غضبانا على ولده محمد لكونه لم يرضى أن يشتغل بالفقه كأسلافه، كان أمي لم يدرس ويتفرس فيه منه الأب يتفرس في ابنه أن يحدث منه أمر، يوجد محدثات ابتداع، فكان يقول للناس يا ما ترون من محمد من الشر،
الأب يقول في حقي ابني. فقدر الله أن صار ما صار، وكذلك ابنه سليمان أخو الشيخ محمد أيضا كان على خلاف مع من؟ مع محمد، كان منافيا له في دعوته، ورد عليه جيدا بالآيات والآثار، لكون المردود عليه يعني محمد بن عبد الوهاب لا يقبل سواهما إلا الآن، ولا يلتفت إلى كلام عالم متقدما أو متأخرا كائنا من كان غير الشيخ تقي الدين ابن تيمية وتلميذه ابن قيم، فهو ماذا قلنا إما حسن أو سيء لهذا، فإنه يرى كلامهما نصا لا يقبل التأويل. ثم يقول أن أخاه كتب كتابا في الرد عليه سماه فصل الخطاب في الرد على محمد بن عبد الوهاب، وسلمه الله من شره. شر من؟ شر محمد ومكره، مع تلك الصولة الهائلة التي أرعبت الأباعد، فإنه كان إذا باينه أحد ورد عليه ولم يقدر على قتله مجاهرة يرسل إليهم من يغتاله في فراشه أو في السوق ليلا لقوله بتكفير من خالف. Tapi jemaah rahmatullah, seperti yang ana sebutkan tadi, bahwasanya penukilan dari kitab yang disebutkan tadi sama persis dengan penukilan daripada orang-orang Syiah tersebut yang menyampaikan kepada kita yang yang kita saksikan tadi, bahwasanya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ini ditentang oleh bapaknya dan ditentang oleh saudaranya. Tapi ini adalah pemberitaan qila wa qal dan tidak ada periwayatan yang thiqah dari periwayatan tersebut. Tapi jemaah rahmatullah subhanahu wa taala, adapun sedikit daripada pengkhabaran Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab kita nukilkan dari berbagai referensi yang tentunya kita akan membantah dari semua apa yang mereka ucapkan. Karena kenapa jemaah rahmatullah? Ya sebagaimana yang ana sebutkan tadi, bahwasanya perkembangan dakwah ini sangat masif, sangat dicintai oleh kaum muslimin. Dakwah ini kemudian banyak orang-orang yang kembali kepada fitrahnya, kembali kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini ada sebuah pertanyaan yang pernah ditanyakan oleh sebagian para ulama. Beliau mengatakan, arju iqa'i fikratan mujazah anil harakatil wahabiyah. Jazakallahu khairan. Wa hal maghfuru lahu yakni bin Baz ahadu atba'iha. Baik. Di sini sebutkan pertanyaan, saya mengharapkan dari Syekh dari Anda sebuah penjelasan yang singkat berkaitan dengan gerakan Wahabiyah. Jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kalian. Maka Syekh kemudian mengatakan, "Fal Wahabiyah laqabun atlaqa 'ala al-harakatil islamiyah." Maka gelar Wahabiyah ini adalah merupakan laqab yang dialamatkan kepada salah satu pergerakan dakwah Islamiyah. Baik. Allati taz'umuha Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, yang dimana dari gerakan Wahabiyah ini kemudian mengacu kepada salah seorang nama, yaitu Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab, yang dimana dakwah beliau digelari dengan Wahabiyah rahimallahu ta'ala anhu rahmatan wasi'ah. Wa huwa laqabun lam yutliquhu ala nafsihi, di mana laqab ini zaman rahmatullah Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab tidak pernah menggelari dakwah beliau dengan Wahabiyah. Begitu pula dengan para pengikutnya. Alhamdulillah, dari sekian banyak orang-orang yang menelaah kemudian mengkaji kitab Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, yang kemudian mereka mengatakan ini adalah pengikutnya Wahabiyah, ini adalah merupakan kelompok Wahabiyah, itu kita tidak pernah menasabkan diri kita dengan Wahabiyah. Ya sebagaimana ya ormas-ormas yang ada di Indonesia ini ataupun ormas-ormas yang ada di dunia ini, ya selalu mereka berbangga dengan kelompoknya, dengan organisasinya, dengan mazhabnya, dan kemudian mereka menyebut-nyebut nama mereka, mazhab mereka, kelompok mereka. Tapi ada kita, alhamdulillah, tidak satupun mereka yang berjalan di atas tauhid dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian menelaah kitab-kitab Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab sebagai rujukan, mereka tidak pernah kemudian menasabkan diri mereka, saya Wahabiyah, saya kelompok Wahabiyah, saya organisasi Wahabiyah. Tidak pernah zaman rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Karena tentunya kata Syekh rahimahullah, laqab ini adalah merupakan istilah yang dimunculkan oleh orang-orang atau kelompok tertentu yang membenci dan tidak menyenangi dakwah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, sehingga kemudian mereka menggelari orang-orang yang berjalan di atas manhaj yang benar ini, manhaj sunnah Nabi SAW, dengan gelar Wahabiyah. Taib zaman rahmatullah. Padahal ya para ulama tidak sedikit kemudian
memberikan rekomendasi dan memuji Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab dari fitnah-fitnah keji yang dialamatkan kepada beliau, yang ditancapkan kepada beliau. Bahwasanya beliau rahimahullah adalah ahadul ulama'il mujaddidin. Beliau adalah di antara ulama pembaharu. Di antara ulama pembaharu. Nanti kita akan sebutkan kenapa dikatakan beliau digelar dengan al-mujaddid. Wal qadatul al-muslihin. Dan beliau adalah orang pemimpin dari orang-orang yang memperbaiki keadaan kaum muslimin. Syahidalahul ulama al-munsifuna bil ilmi. Beliau dipersaksikan oleh banyak para ulama bahwasanya beliau Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab ini orang berilmu. Begitu pula dengan ad-diyana wal istiqamah. Dan begitu pula dengan orang-orang melihatnya bahwasanya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab adalah orang yang istiqamah. Bal addahu katsirum minhum mujaddidul qarni tsani asyar al-hijri. Bahkan hampir para ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang mereka senantiasa berjalan di atas manhaj yang benar menggelari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab ini sebagai mujaddid, sebagai pembaharu di generasi yang ke-12 Hijriah. Ya, yang generasi yang ke-12 Hijriah. Taib. Wa bidzalika yaqulu Syekh Muhammad Rashid Ridha. Di antaranya adalah perkataan dari Syekh Ridha, beliau mengatakan kana Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah taala anhu mujaddidan lil Islam fi bilad Najd. Adalah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Beliau adalah pembaharu, tokoh pembaharu bagi agama Islam di kota Najd. Birjai ahlihi ani syirik, di mana beliau rahimallahu anhu rahmatan wasi'ah telah mengembalikan umat ini yang tadinya mereka ini banyak melakukan amalan kesyirikan wal bid'ah allati fashad fihim ila tauhid was sunnah, di mana juga tersebar amalan-amalan bid'ah yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin, sehingga ketika beliau muncul dengan dakwah-dakwah beliau mengajak manusia kepada tauhid dan menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kaum muslimin kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan amalan-amalan tabarruk, tawassul yang berbau kesyirikan dan menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah merupakan di antara keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Kemudian jamaah rahmatullah disebutkan, "Wa man arafa hala Najd." Dan siapa yang membaca sejarah kembali bagaimana Najd dahulu itu kembali melakukan amalan-amalan kesyirikan, banyak dilakukan amalan-amalan bid'ah, maka beliau kemudian tampil untuk mengembalikan umat ini kepada ajaran tauhid yang lurus, mengajak mendakwakan kepada manusia kepada sunnah Nabi SAW setelah banyak terdapat intisyarul bid'ah, amalan-amalan bid'ah. Begitu pula dengan khurafat, ajaran-ajaran khayalan-khalayang yang penuh dengan kedustaan dan kebohongan. Wa anwa'ul jahalat, begitu pula banyak amalan-amalan kebodohan yang didapatkan di negeri Najd tersebut. Dan ketahuilah jamaah dirahmatullah, setelah beliau mendakwakan tauhid dan sunnah Nabi SAW, sehingga kembalilah kota Najd dan sekitarnya yang kemudian menyebar kembali agama tauhid dan sunnah Nabi SAW. Dan kemudian dikatakan jamaah dirahmatullah, sedikit kita akan luruskan tentang simpang siur daripada apa yang disebutkan oleh dari dua tokoh tadi, satu tokoh Syiah dan satu tokoh ormas tertentu. Maka dikatakan wulida Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab sana 1115. Jadi beliau dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah. Taib. Fi baladil Uyainah, dan beliau dilahirkan di negeri sebuah daerah yang disebut dengan Uyainah. Fi usratin ma'rufatin bil ilmi, di mana beliau dilahirkan di tengah keluarga yang dikenal dengan orang yang mencintai ilmu, keluarga yang mencintai ilmu, wasalah dan kebaikan, wa ta'allamul Quran, begitu pula dengan belajar Quran, wa hafazahu qabla bulughi 10 sinin, dan beliau menghafal Quran sebelum umurnya itu sampai umur 10 tahun. Jamaah rahmatullah. Jadi antara kemuliaan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab, beliau menghafal Quran pada saat sebelum berumur 10 tahun. Wa kana hadul fahmi, di mana beliau adalah orang yang cepat memahami sesuatu. Wa qada dhihni, beliau adalah orang yang cepat berfikir. Sari'ul hifz, cepat menghafal. Qara ala abihi al-fiqh, dan beliau ini mempelajari ilmu fiqih dari bapaknya. Maka warahila ila ma yalihi min al-aqtar fa ata Basra wal Ihsa wal Hijaz wa ghairiha. Beliau kemudian mengembara, ya, safar untuk meraih mencari ilmu di kota di antaranya Basra, kemudian Ihsa dan Hijaz dan yang lainnya. Di sini jamaah rahmatullah, alhamdulillah tidak ada satupun nukilan bahwasanya dikatakan
ada sebagian penuntut ilmu yang sesama dengan beliau, itu beliau sering dimarahi oleh bapaknya karena beliau tidak mempelajari ilmu fiqh, atau bahkan beliau telah menampilkan ajaran-ajaran sesat yang tidak dakwakan oleh bapaknya dan kakeknya yang merupakan keluarga orang-orang berilmu dan orang yang berbuat kebaikan. Maka ini jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, tentunya sekali lagi kita katakan bahwasanya tuduhan keji, fitnah keji terhadap Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab itu memang tidak akan pernah berhenti. Dari siapa? Dari kelompok yang selama ini banyak mengamalkan kesyirikan tentunya. Dan kelompok yang selama ini banyak menyebarkan ajaran-ajaran khurafat tentunya. Dari kelompok-kelompok yang selama ini banyak mengamalkan amalan-amalan bid'ah, amalan-amalan berbau kuburiyun, berbau dengan kubur, amalan-amalan berkaitan dengan tawassul tabarruk syirkiyah. Maka tentunya jamaah rahmatullah, tidak heran kemudian orang-orang yang seperti ini menentang, menyerang, menghina, kemudian memfitnah Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab dan orang-orang yang mendakwakan sebagaimana dakwanya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Dan ketahuilah jamaah rahmatullah, bahwasanya kalau antum membaca kitab-kitabnya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab yang masih ada, maka di sana antum menemukan tidak satu pun daripada nukilan, kutipan, tulisan tangan yang dahulu manusia menulis dengan tangan dari apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab itu menyimpan dari apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana beliau rahimallahu anhu rahmatan wasi'ah wa ghafarallahu liman wa karami itu hanya menukilkan ajaran-ajaran yang beliau dapatkan dari kakeknya, dari bapaknya dan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang lainnya, dan yang diwariskan oleh orang-orang soleh sebelum kita. Tentunya para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ilmunya bersambung jamaah rahmatullah. Apa? Daripada dakwah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab adalah mengajak manusia mentauhidkan Allah dan meninggalkan syirik. Berbagai macam bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh kaum muslimin di saat ini. Maka jangan heran jamaah rahmatullah, ada dai, kiai, ustaz, penceramah yang membenci Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab karena memang dai ini pelaku kekufuran, pelaku amal kesyirikan yang senantiasa menyebarkan amalan-amalan kesyirikan, melariskan amalan kesyirikan, tawassul tabarruk di kuburan, melakukan amalan-amalan bid'ah, yasinan, tahlilan, kematian dan seterusnya. Makanya wajar kalau Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab ini dibenci oleh mereka, dan ini salah satu alasan mereka membenci Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Tapi jamaah rahmatullah, beliau ini banyak sekali karangannya, kitabnya. Maka saya tantang kepada kalian yang mengkritik dakwah Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Kitab beliau banyak sekali dicetak ulang, diperbanyak, kemudian diterjemahkan. Di antaranya adalah Kitabut Tauhid, kemudian Mukhtasar Sirah, kemudian di antaranya Kasyfus Syubuhat dan kitab-kitab yang lainnya. Maka silakan dibantah buku-buku beliau. Silakan buat bantahan dari kitab-kitab beliau. Dan belum ada jamaah rahmatullah yang ilmu saya sampai sekarang ini belum ada sampai detik ini orang kemudian membedah kitabnya dan menyebutkan poin demi poin kesalahan Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab di dalam kitabnya tersebut. Kecuali mungkin di antara segelintir orang yang mengkritik lewat video, potongan video tentang tawassul dan tabarruk yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab, yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimallahu anhu rahmatan wasi'ah wa ghafarallahu liman wa karami. Tapi jamaah rahmatullah, beliau kemudian Allamah Asyam Syekh Muhammad Bahjatul Baitar, ini adalah merupakan ulama yang berada di negeri Syam. Kemudian beliau mengatakan dalam kitabnya Hayatul Syekhul Islam Ibnu Taimiyah laisa lil Wahabiyyah. Banyak orang mengatakan dakwanya Syekhul Islam itu adalah dakwah Wahabiyah. Padahal zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab ini sangat jauh. Kemudian ada orang mengatakan dakwanya Syekhul Islam ini yang sering dinukilkan oleh para Wahabi itu adalah dakwah Wahabiyah. Jauh bro, jauh amat. Maka dikatakan wala lil Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab mazhabu khas. Dan ketahuilah tidak ada mazhab baru yang dibawa oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab. Mazhab beliau Hambali sebagaimana beliau dapatkan dari bapaknya. Jadi beliau tidak membawa ajaran baru jamaah rahmatullah. Beliau datang untuk memperbaharui kembali, mengingatkan kembali, merevisi kembali apa yang telah rusak dalam agama ini. Ketika itu di kota Najd, dan itu banyak di kota-kota yang lainnya, di daerah-daerah lainnya, yang manusia menyembah kuburan, berdoa di kuburan, mengagungkan wali tertentu, orang tertentu, kemudian dikeramatkan tempat-tempat tertentu, yang kemudian beliau datang untuk merevisi agama mereka, yang dimana agama ini adalah agama orang-orang rusak dahulu, yang kemudian mereka mengingatkan kembali ini tentang tauhid, ini tentang syirik, ini bid'ah, ini sunnah, khurafat, khayaliyah, ini hak.
maka beliau tidak membawa ajaran baru dan mazhab baru zaman rahmat Allah. Maka keliru kemudian orang mengatakan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab itu membawa ajaran baru. Sangat keliru zaman rahmat Allah. Dari mana kita dapatkan? Dari kitab-kitab mereka. Dinukilkan, ya, kitab beliau banyak dicetak kemudian diterjemahkan. Silakan dibaca. Kan tidak etis kalau orang mengkritik kemudian tidak membaca kitabnya. Tidak etis kemudian orang menyebutkan kesalahan-kesalahan orang kemudian dia belum membaca kitabnya. Ini kan kurang objektif. Tidak ilmiah namanya. Ini pasti tuduhan. Sama dengan itu Rambi. Dari sisi mana beliau kemudian menyimpang? Disebutkan loh. Kemudian dia mengatakan tanduk syaitan itu Wahabiyah. Ini ngawur, ngaco, tidak berpikiran jernih dan tidak waras, rusak akalnya. Seperti orang Syiah yang menyerang membabi buta dakwah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, yang secara tidak langsung menyerang Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di Saudi dan seluruh kaum muslimin yang ada di dunia. Tapi zaman rahmatullah. Walakin rahimahullah kana mujaddidan li da'watil Islam. Di mana beliau datang untuk memperbaharui kembali, ya. Taruhlah mungkin kita katakan tokoh reformasi pada saat itu. Yang pada saat itu sudah banyak amalan kesyirikan, amalan bidah, khurafat tersebar di mana-mana. Baik, beliau datang untuk memperbaiki kaum muslimin, mengembalikan kaum muslimin kejayaannya kembali kepada mentauhidkan Allah, ajaran tauhid, ajaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa muttabi'an di mazhab Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal, dan beliau ini mengikuti mazhabnya Muhammad ibnu Hanbal. Tapi zaman rahmatullah, sedikit lagi yang bisa kita sebutkan. Sebenarnya banyak sekali ya nukilan-nukilan para ulama tentang Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, pujian-pujian beliau, kemudian rekomendasi-rekomendasi dari kitab-kitab beliau terhadap Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, di mana para ulama ini ya mereka kemudian memberikan catatan putih bukan catatan hitam, pujian bukan hinaan, kemudian sanjungan bukan fitnah kepada Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Sebenarnya banyak sekali zaman rahmatullah yang bisa kita sampaikan, cuma waktu dan durasi yang sangat panjang, dan insyaallah taala ini mungkin akan berjilid-jilid kita sampaikan untuk mengkanter orang-orang yang ingin menjatuhkan, merendahkan, menghinakan. Hakikatnya mereka ingin merusak agama Islam, hakikatnya mereka ingin menjauhkan kaum muslimin dari ajaran yang benar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana poin yang paling penting kita sampaikan bahwasanya dakwah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab itu tidak membawa ajaran baru, tidak datang membawa mazhab baru, tidak datang untuk merusak tatanan agama Islam, tapi beliau datang untuk, sekali lagi yang disebutkan oleh para ulama, ketika di kota Najd itu kembali melakukan amalan kesyirikan, amalan khurafat, amalan bid'ah, maka beliau datang untuk memberantas semua amalan-amalan tersebut dan mengembalikan kaum muslimin kepada ajaran tauhid, ajaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau, mazhab beliau adalah Hambali. Beliau tidak datang membawa mazhab yang baru, dan beliau tidak datang untuk membawa ajaran baru. Beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah, sebagaimana kita dapatkan di kitab-kitab beliau, beliau adalah orang yang mendakwakan dakwah sebagaimana dakwanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah zaman rahmatullah apa yang bisa kita sebutkan, terlalu panjang sebenarnya. Nanti kita akan sampaikan di cuplikan video berikutnya supaya ini clear dan tidak ada syubhat dan tidak ada samar buat kita semuanya, agar kita senantiasa berjalan di atas agama yang hak ini. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah kepada mereka, telah nampak kebenaran, alhamdulillah, dan kebenaran itu akan menghancurkan kesesatan, kebatilan. Dan sesungguhnya innal batila kana zahuqa, karena sesungguhnya kebatilan itu akan sirna hilang bersama dengan orang-orang yang menjalankan dan mendakwakan kebatilan tersebut. Hadza wallahu alam bissawab.